Pada tahun 2022, terdapat sekelompok orang yang melakukan ritual di Pantai Payangan Jember. Orang-orang tersebut diduga akan mendalami ilmu kesaktian Kanuragan. Mereka datang dengan jumlah 24 orang. Mereka adalah rombongan kelompok Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Sebelum menjelaskan kronologi, mari kita ketahui mitos dan fakta Pantai Payangan. Pantai Payangan adalah salah satu tempat wisata yang berada di pesisir selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Terletak di Dusun Payangan, Ambulu. Panorama Pantai Payangan sungguh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pantai ini memiliki keistimewaan yakni terdapat bukit kecil yang berada di tepi laut. Para tamu atau pengunjung dapat menikmati pemandangan dari atas bukit. Menurut rumor yang telah ada, Pantai Payangan memiliki mitos yang cukup kental di kalangan masyarakat Jember. Terdapat salah satu makam yakni di Bukit Syarat. Makam tua tersebut dikatakan oleh warga sekitar sebagai makam dari Pati Ulung. Banyak warga yang mempercayai bahwa di bukit tersebut memiliki kekuatan magis. Tak jarang banyak warga atau pengunjung yang melakukan ritual di makam tersebut hanya demi mendapatkan wangsit. Warga sekitar pantai hanya mempercayai bahwa Pantai Payangan tempat mencari kekayaan lewat kekayaan alamnya. Namun, warga sekitar sana merasa sangat kecewa dan juga sedih. Pantai sebagus itu menjadi kehilangan kesan cantiknya hanya karena sebagian orang yang mengorotinya dengan hal-hal yang berbau negatif seperti ritual. Mitos yang berkembang lagi mengenai Pantai Payangan adalah adanya pulau gaib yang bernama Pulau Trembini. Katanya, pulau ini itu ada namun keberadaannya itu hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat. Pulau ini selain gaib, penghuninya dikatakan hanya kaum Hawa saja. Tidak ada laki-laki. Pernah kejadian, pengunjung melihat pulau gaib ini dari kejauhan. Sebut saja namanya adalah Lita. Lita ini datang ke Pantai Payangan dengan keluarganya. Saat hendak bermain di pinggir pantai, Lita ini melihat dari kejauhan sebuah kapal nelayan yang ukirannya sangat indah sekali dan beda dengan kapal nelayan yang lain. Kapal tersebut berwarna coklat emas. Berjalan lurus menuju ke arah pulau yang berada di depannya. Dia melihat nelayan yang berada di perahu itu semua perempuan dan katanya berambut panjang semua. Anehnya lagi, Lita melihat semua perempuan itu berpakaian layaknya orang keraton. Saat hendak memanggil sang ibu, Lita sudah tidak melihat lagi kapal coklat emas tadi. Pulau itu juga ikut hilang bersamanya kapal tadi. Diduga pulau yang dilihat Lita tadi adalah Pulau Gaib Trembini yang dihuni oleh para makhluk yang berjenis kelamin wanita. Karena bau magis dan juga sakralnya Pantai Payangan, akhirnya tidak jarang orang yang mempelajari ilmu klinik sering datang menuju pantai itu untuk ngalap berkah. Seperti kejadian rombongan Padepokan itu. Awalnya, pihak pantai dan juga juru kunci wilayah tersebut sudah melarang mereka untuk melakukan aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak mau mendengar larangan tersebut. Mereka tetap melakukan ritual dan tidak berpikir tentang keselamatannya sendiri. Akhirnya, mereka nekat melakukan ritual. Kegiatan tersebut diawali dengan tabur bunga. Kemudian mereka secara bersama-sama bergandengan tangan dan merendamkan tubuh mereka di laut sebagai bentuk menyucikan diri. Namun, saat kejadian ritual itu berlangsung selama 1 jam, pengikut rombongan tersebut dihantam ombak. Ombak tersebut datang dan langsung menyeret 20 orang yang melakukan ritual hingga dipastikan bahwa mereka dinyatakan hilang. Hingga akhirnya, kabar hilangnya orang terseret ombak pantai tersebar. Tim penyelamat segera turun tangan dan segera mencari korban yang hilang. Naas sekali, 10 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Image
Dari kejadian ini bisa kita simpulkan bahwa alangkah baiknya menahan nafsu untuk keselamatan diri sendiri. Dari kronologi juga sudah 2 orang yang menghimbau agar tidak melakukan sesuatu di sana. Tetapi, manusia seakan bisa melawan kekuatan alam. Dalam hal ini, murni keteledoran manusianya sendiri. Berdampingan dengan yang gaib memang benar adanya. Namun, untuk mendekati yang gaib, jika dibarengi dengan hal yang memaksa, tanpa sopan santun dan juga aturan yang baik, pasti endingnya akan berakibat fatal. Seperti cerita warga Ajung, Jember. Suatu hari, Putri berkunjung ke Pantai Payangan dengan mengendarai sepeda motor bersama anak dan suaminya. Senang karena bisa menikmati hari libur bersama keluarga kecilnya. Sesampainya di pantai tersebut, Putri kemudian menatap laut dengan tajam. Helen, temannya, yang saat itu juga ikut bermain ke pantai tersebut, penasaran mengapa temannya itu mulai aneh dan diam. Akhirnya dia bertanya, "Put, kamu kenapa? Gak enak badan tah?" Helen melihat Putri wajah sudah pucat. Putri dengan suara pelan bilang begini, "Ayo, tak delok rupamu koyok opo? Tak lihat bentukmu seperti apa?" Ungkapan tersebut ditujukan kepada Ratu Pantai Selatan. Sungguh di luar dugaan suami dan temannya. Niat awal ingin bermain dan bersantai bersama keluarga, menjadi tegang gara-gara sifat Putri yang aneh dan di luar dugaan. Karena merasa khawatir, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Putri masih saja seperti orang kesurupan. Matanya menatap kosong. Tidak ada tanda manusia dalam dirinya. Hingga saat di perjalanan, akibat saat menyalip sebuah truk tersenggol motor dari arah berlawan. Sepeda motor yang mereka tumpangi terjatuh. Namun, sesuatu yang menakutkan terjadi. Putri terjatuh tepat di bawah ban truk yang melaju cepat. Suami dan sang anak terpental jauh ke arah kanan dan selamat. Putri tewas di tempat kejadian dengan kondisi yang memprihatinkan. Helen yang mengetahui hal itu histeris dan stres. Dia menyaksikan langsung sang teman kecelakaan di hadapannya. Helen bercerita, mungkin saat itu sudah firasat saat di pantai. Putri mengeluarkan perkataan kotor ataupun tidak sopan saat di sana. Akhirnya, kejadian yang mengakibatkan trauma yang sangat lama terjadi. Dari cerita di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan pernah menyepelekan amanah atau nasihat seseorang. Mungkin tidak baik untuk hatimu, namun bisa jadi nasihat itu berguna di kemudian hari untuk hidupmu. Selesai.